Ribuan jamaah memadati pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang digelar oleh Muhammadiyah Islamic Center Masjid Manarul Islam Rabu 27 Mei 2026. Hari Raya Idul Adha adalah hari besar keagamaan yang selalu dinanti-nantikan. Hari Raya ini bertepatan dengan datangnya musim haji. Namun Idul Adha lebih identik dengan penyembelihan hewan kurban berupa sapi, kambing atau domba untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Ya, pemirsa JTV Malang, kali ini saya berada di depan halaman Muhammadiyah Islamic Center Masjid Manarul Islam yang berada di Jalan Danau Raya Beratan, Kelurahan Sawit Jajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, di mana pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026, MIC Masjid Manarul Islam akan menggelar ibadah sholat Idul Adha bersama yang akan diikuti oleh warga sekitar Kelurahan Sawit Jajar. Seperti apa sholat Idul Adha bersama dengan MIC Masjid Manarul Islam? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh MIC Masjid Manarul Islam sebagai bentuk upaya mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Momen Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri adalah sebuah hari raya dalam agama Islam untuk memperingati peristiwa kurban ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertindak sebagai khotib dalam pelaksanaan sholat Idul Adha yakni Muhammad Nur Hakim, sementara imam sholat dipimpin oleh Ustadz M. Hasan Iko. Sebelum pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha dilaksanakan, acara diawali dengan pembacaan laporan kegiatan dari panitia acara. Bagi para jamaah yang mengajak anak kecil, mohon untuk selalu mendampingi agar sholat Jumat tetap berjalan dengan tenang dan khusyuk. Sholat Idul Adha agar tetap berjalan dengan tenang dan khusyuk. Kemudian bagi ibu-ibu yang membawa bayi, jika di tengah-tengah sholat bayinya rewel, menangis, mohon untuk segera ditenangkan. Kemudian untuk perolehan hewan korban, insya Allah akan disampaikan secara detail oleh Ketua Takmir, yaitu Bapak Mas Duki, sesaat sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha. 10 Zulhijjah tahun ini bertepatan dengan 27 Mei 2026 Masehi. MIC Masjid Manarul Islam yang berada di Jalan Raya Danau Beratan Sawit Jajar ini berhasil menghimpun sebanyak 32 ekor sapi dan 49 ekor kambing dan domba sebagai hewan kurban yang merupakan hasil dari partisipasi masyarakat serta sejumlah donatur. Hal tersebut yang disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid MIC Manarul Islam Haji Masduki Takrib di tengah momen akan dilaksanakannya sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Amanah yang diberikan kepada jamaah sehingga tahun ini jamaah telah menitipkan hewan kurbannya. Yang pertama berupa sapi. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini 32 ekor dan kota kami 40 ekor, dan itu masih ada kesempatan bagi jamaah untuk bisa bertobat khususnya tapi kalau perorangan, kalau kolektif bisa langsung 7 orang
membawa sapinya ke sini. Dan untuk kambing tahun ini alhamdulillah di 49 ekor, dan kota kami 50 ekor, tinggal 1 ekor. Juga ada kesempatan pagi hari ini setelah sholat kami persilakan para jemaah. Kemudian, pelaksanaan sholat Idul Adha pun dimulai dengan dipimpin Ustadz Hasan Iko. Sholat Idul Adha 2026 jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Ibadah ini dilakukan sebelum penyembelihan hewan kurban. Sholat Idul Adha adalah sholat hari raya yang dikerjakan setiap 10 Zulhijjah. Jumhur ulama mengatakan hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Dalilnya dapat dijumpai dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Menurut kesepakatan ulama, pelaksanaan sholat Idul Adha lebih baik dikerjakan dengan berjamaah di masjid atau tanah lapang. Waktu sholat Idul Adha dikerjakan sejak matahari sampai pada waktu zamal, dilaksanakan setelah matahari naik setinggi tombak. Assalamualaikum warahmatullahi. Khutbah yang disampaikan oleh Khatib MIC Masjid Manarul Islam Muhammad Nur Hakim tahun ini mengambil tema tentang spirit Idul Adha dalam penyelesaian masalah bangsa. Dosen Universitas Muhammadiyah Malang ini mengajak kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada ibadah kurban kali ini untuk melatih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah melalui sholat serta membentuk jiwa dan sikap kepedulian sosial melalui kurban. Ibadah lain yang akan kita lakukan bisa menginspirasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Sesungguhnya bangsa yang kini masih menghadapi masalah-masalah yang berat. Yang pertama adalah masalah melemahnya kepedulian sosial. Melemahnya kepedulian sosial ini terlihat sekali pada banyaknya fakir miskin. Orang yang sakit tanpa mempunyai pengobatan karena biasanya susah, putus sekolah karena tidak mempunyai biaya, dan kelaparan atau kekurangan gizi. Berdasarkan angka statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terbaru, yaitu tahun 2025, berada pada kisaran 24 sampai dengan 20 juta jiwa atau 8 sampai dengan 9% dari total penduduk. Tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibanding dari perkotaan karena akses pendidikan terbatas, lapangan kerja sempit, dan infrastruktur belum rata. Banyaklah masalah
sosial seperti ini mestinya menggugah dan memanggil rasa kepedulian kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, yang pertama, mereka yang bergetar hatinya jika disebut asma Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ada yang sabar atas apa yang menimpa, wassabirina ala ma asabahum. Dan yang ketiga, mereka ada yang tetap mendirikan sholat, wal muqimis sholat. Dan yang terakhir yang keempat, mereka yang mau menginfakkan hartanya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 35. Apakah hati kita bergetar seperti yang diharapkan Allah melihat pada pendidikan kita sekarang? Pendidikan kita masih menghadapi tantangan yang demikian besar dan mutu. Literasi, riset, dan moral masih begitu menengah. Apakah kita bisa bersabar menghadapi cobaan sebagian para kiai di pesantren yang belakangan ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat? Ini menjadi pertanyaan penting khususnya bagi tokoh dan ahli pendidikan kita. Mereka tidak saja dituntut untuk mewujudkan kepemimpinan yang profesional, tetapi masih juga harus bermoral. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi adalah masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kita hadapi kedua, yaitu masalah konflik dan perang antara bangsa. Sampai detik ini di dunia pada umumnya dan dunia muslim khususnya masih terus menghadapi konflik dan peperangan. Lihat Rusia dan Ukraina, Amerika dan Cina, serta yang baru kita rasakan Iran, Israel yang dibantu Amerika. Rusia dan Ukraina terus bergejolak, makin menjadi dan serangan makin menghancurkan peralatan yang mematikan. Sumber-sumber pangan pernah macet dan tidak memproduksi pangan, sehingga ekspor impor tidak bisa diwujudkan. Ketegangan di negara-negara Eropa dan Amerika terjadi. Mungkin keadaan ini akan terus berlaku dan berdampak di negeri kita. Kita mohon tidak begitu besar yang akan terjadi di negeri kita nanti. Sementara itu Palestina, Israel dan Amerika terus bergejolak yang sampai hari ini tidak bisa peperangan dihentikan. Boleh ada usaha, tetapi penyerangan dilakukan lagi seperti yang kita lihat belakangan ini. Ya, kesedihan saya melihat keadaan bangsa yang carut-marut seperti ini. Ya, carut-marut. Ya, pemimpin satu selesai diganti pemimpin berikutnya dan berikutnya, tapi masih juga belum selesai seperti sekarang ini. Itu. Dan bagaimana umat Islam bisa membantu ya dalam posisi mereka masing-masing. Begitu. Ya. Jadi kalau kita kan biasa memandang sesuatu meskipun dari sejarah atau histori ya, tapi sejarah itu dipakai untuk membaca masa kini dan masa yang akan datang. Tapi yang penting adalah masa depan. Masa depan harus lebih baik daripada masa yang lalu. Nah, begitu kira-kira. Satu, kepemimpinan. Kepemimpinan harus menunjukkan
sikap-sikap yang bisa dicontoh oleh masyarakat luas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kejujuran harus ditegakkan dan keadilan sosial. Jangan dibolak-balik. Keadilan sosial harus dinomorsatukan seperti yang diharapkan oleh negara. Nah, ya, selamat dan tahniah mengikuti Idul Adha. Semoga dengan Idul Adha yang ini bisa membuka ke depan bagi kita bangsa Indonesia. Begitu. Proses penyembelihan hewan kurban pun dilaksanakan. Juru sembelih halal atau Juleha yang menjadi tim penyembelih MIC Manarul Islam sudah memiliki lisensi dan berpengalaman. Juleha merupakan tenaga penyembelih yang memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan khusus mengenai tata cara penyembelihan halal, kesejahteraan hewan, higienitas pangan asal hewan, hingga keamanan kerja selama proses pemotongan berlangsung. Sebelum menyembelih hewan kurban, dianjurkan membaca doa terlebih dahulu, kemudian menghadap ke arah kiblat, baik untuk hewan kurban maupun orang yang akan melakukan penyembelihan. Hewan dibaringkan di atas lambung sebelah kiri dan posisi lehernya dihadapkan ke arah kiblat. Dilanjut membaca takbir sebanyak 3 kali, menggunakan alat yang tajam untuk menyembelih, menutupi kepala hewan yang akan disembelih dengan kain yang lebar, tidak memperlihatkan penyembelihan kepada hewan lainnya. Menyembelih didahulukan dengan memotong tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi di bagian leher hewan kurban. Didatangkan dari tenaga profesional sekitar 70 orang, dibantu oleh 150 orang warga maupun jamaah dengan bergotong royong agar proses penyembelihan hewan kurban dapat berjalan dengan baik dan cepat. Selanjutnya, agar segera tersalurkan kepada para penerima, usai disembelih, selanjutnya adalah proses menguliti kulit hewan kurban, lalu bagian hewan kurban dipotong kecil-kecil agar dapat dimasukkan dalam kantong plastik secara merata, dicuci bersih dan ditimbang sedemikian rupa. Per kantong plastik ditimbang dengan berat masing-masing 4 ons atau 0,4 kg daging. Panitia sudah menyiapkan mesin pemotong profesional untuk meringankan pekerjaan panitia dalam memotong tulang dan bagian-bagian lain yang susah untuk dipotong. 5.000 kantong plastik daging kurban merupakan target dari Masjid Manarul Islam untuk disalurkan kepada yang membutuhkan agar yang menerima dapat menikmati nikmatnya daging sapi maupun kambing. Berkurban merupakan satu di antara bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melakukan kurban ini adalah bentuk syukur kepada Allah karena telah memberikan apa yang kita minta selama ini.
penyembelihnya itu kita mengambil profesional dari Batu, itu sudah menjadi langganan kita, yaitu yang dari Ustadz Rizal namanya, itu pemimpinnya. Itu sudah bertahun-tahun bersama dengan kita karena sangat profesional kerjanya. Pendistribusiannya nanti ini seperti apa? Pendistribusiannya seperti biasa, kita spiral, yaitu dari tetangga masjid yang terdekat di blok-blok di perumahan ini yang mengitari masjid ini kita berikan dulu bagian dari hewan kurban daging tersebut. Kemudian ada permintaan-permintaan dari lembaga lain seperti dari musola, dari panti asuhan atau pondok di sekitar ya sampai Malang Raya lah, yang biasanya sih. Kalau di total itu mungkin yang berhak itu dari tahun ke tahun ya sampai dengan 3.000 lah. Ya, mulai dari sekitar ini sampai keluar itu. Ya, pemirsa JTV Malang, demikianlah ibadah sholat Idul Adha yang kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di MIC Masjid Manarul Islam di Jalan Danau Raya Beratan, Kelurahan Sawijajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan pada kesempatan Idul Adha tahun ini, MIC Masjid Manarul Islam berhasil menghimpun sebanyak 32 ekor sapi dan 49 ekor kambing sebagai hewan kurban yang merupakan hasil dari partisipasi masyarakat serta sejumlah donatur. Dan semoga hari raya ini menjadi momen penting bagi setiap keluarga untuk bersyukur, berbagi dan merenungkan nilai-nilai keikhlasan serta pengorbanan. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rizky Mahesa pamit undur. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan wassalamualaikum.